Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya Rabbi bil Mustafa khalil maqasidana wa filana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kepada guru kita di Haji Marasun atas waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tazkir wa nafa wa intifa' wa ibadata wa istifadah wa lasalatu wa sudi bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila huda wa dilalata ala khair ibtigu amardatihi wa sawabihi wa qurbi wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumaila hadrati man sannafa hadal kitab sumaila hadrati syekh syekh Ahmad Subaidi Muslim wa ila hadrati syekh Jahan Masbura bin Kamsar Kisihab bin Masbura wa ibarat Masbura Allah ya billahu wa yarhamkum wa yubli darajati bil jannah wa yu'in alaina min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu i'waja. Hadirin alim ulama, para guru asatidz yang sangat kami muliakan. Kembali kita bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan aktivitas kita dijadikan catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di tanggal 11 bulan Rajab. Barang ini 11 Februari ya. Ini barang ini tanggal 1-nya barang. Ya. Bulan Rajab ini yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah bikin langit bumi, Allah tetapkan ada 12 bulan. Jadi kita nggak usah protes. Kehendak Allah bulan itu ada 12. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit bumi, Allah tentukan bulan berjumlah 12. Ya. Kenapa sih 12? Baru itu dipikirin sama ulama. Kenapa sih 12? Tapi kalau 12 ini ya udah ketentuan Allah. Emang Bapak kalau nanam pare sekebun pahit semua mau protes? Nanam pare sekebun berbuah pahit semua mau protes? Kenapa kita nggak protes? Karena itu ketentuan dari ya sudah. Manis dua. Katanya rambutan manis, katanya istri belum ngerasain. Ya udah itu sunatullah. Tapi yang manis yang putih, bukan yang merah. Merah sempat. Itu ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal
hari ini usahakan biar salah satu dari 19 hari ini biar puasa. Mulai ke tanggal 1 atau tanggal 11 ada dari puasa, biarin dah. Ini tinggal 19 hari lagi. Ilokan sampai Rajab habis kalau puasa bisa. Ada. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini dua pendekar hadis menulis hadisnya dalam kitab mereka, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kata kita ini hadis sahihnya double. Inna fil jannati nahra. Kata Rasul, di surga itu inna fil jannati nahra. Ini kata-kata tidak ada fi'il madi, tidak ada fi'il mudhari. Inna fil jannati nahra. Enggak ada fi'il madi, enggak ada fi'il mudhari. Mungkin kalau fi'il madi bisa jadi belum ada itu. Karena pakai fi'il madi. Kalau pakai fi'il mudhari entar belum dibikin. Di surga itu ada sungai. Sungainya itu kata Rasul lebih putih daripada susu. Di mana itu sungai begitu? Kali kerukut gimana airnya? Ini air sungai itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Pikirin apa? Kira-kira itu minuman apa gitu? Udah pernah belum? Ya, kita minum susu, lebih putih dari susu. Kita makan madu, manis banget, lebih manis dari madu. Kayaknya belum ada kita temuin itu minuman kayak gitu. Ya. Karena adanya apa? Yuqalu lahu Rajab. Itu sungai yang mengalir di dalam surga dan minumannya kayak gitu, airnya dinamain Sungai Rajab. Buat siapa itu? Man shoma yauman. Siapa yang puasa sehari aja. Ayo sehari aja. Ini udah berapa hari? 11 kelewatan. Siapa yang puasa sehari saja, saqahullahu, maka itu orang akan diminumin air itu. Kalau diminumin air itu berarti pasti masuk surga. Kalau kan lagi di neraka diminumin air itu, nggak mungkin. Logikanya masuk ke surga diminumin air itu. Siapa yang puasa sehari aja? Ayo Pak, kerjain. Terjuru doang, mudah kalian kerjain. Kita kerjain sekarang, cuma sehari untuk kehidupan kita yang kelak tidak ada batasnya. Emang kalau udah hari kiamat pakai ada lagi hari-hari? Nggak ada. Namanya saja hari akhir, hari yang nggak ada lagi hari. Itu kita lakukan untuk hari-hari kita yang kapan aja. 2080 emang masih sembahyang aja? 2080 masih sembahyang aja nggak? Enggak. Tapi kalau kiamat, setelah kiamat nggak ada batasan. Ya, mari kita kerjain itu Pak. Sehari puasa di bulan Rajab. Namanya itu Shaum Qadid min Rajab billahi ta'ala. Ya. Jangan sampai dah kita kerjain bisa. Ya. Nggak kuat Ustaz puasa, orang-orang pada madang. Saya nggak kuat puasa. Hari Minggu puasanya. Hari Minggu kan nggak kerja. Habis sahur tidur, baik subuh dulu. Bilang sama bininya, bangunin gua ntar johor. Tidur sampai johor.
ribu antara asar. Begitu asar, bangun supaya asar. Ngomong lagi sama bininya, mau ribu antar, duduk. Kalau emang rasanya nggak kuat, bela-belain puasa sehari, ya, bela-belain. Ya, ada keistimewaan yang lain. Emang apa itu kayak gitu istimewanya? Ya emang kehendak Allah, nggak usah protes. Ya, minha arba'atun huruf. Dari 4 bulan itu, dari 12 bulan itu ada yang Allah muliakan. Ini maknanya huruf itu dimuliakan. Seperti Masjidil Haram, Masjidil Haram masjid yang mulia, bukan Masjidil Haram masjid yang nggak boleh dikerjain. Ya kan nggak boleh dikerjain, ngerjain dapat dosa, ninggalin dapat pahala. Itu haram secara fikih. Ini huruf artinya ya Allah muliakan bulan ini. Nggak usah protes kita. Ya masih ada 19 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Kalau kemarin kita bicara tentang keutamaan surat Kahfi, beberapa hadis yang saya bacakan. Kesempatan ini akan saya bacakan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kahfi. Asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Kalau bahasa kita namanya latar belakang. Ya. Latar belakang turunnya suratul Kahfi lantaran pendeta-pendeta Yahudi yang mereka mengetahui sejarah Taurat, Zabur, Injil. Orang-orang Yahudi itu punya kiai dan mereka itu paham Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Di dalam kitab-kitab tersebut ada dijelaskan tentang orang-orang yang tertidur selama ratusan tahun. Ya. Pemuda-pemuda yang tidur selama ratusan tahun. Yang kedua, mereka menanyakan tentang seorang pengembara yang berjalan dari masyrik ke maghrib, dan pendeta Yahudi itu menanyakan apa yang disebut ruh. Pendeta Yahudi ini mengutus seorang namanya Uqbah dan Nadir datang ke Muhammad, tanyain 3 hal itu. Kalau itu Muhammad bisa jawab, maka dia benar-benar seorang nabi. Ini perintah dari pendeta rahib orang-orang Yahudi. Ini berdua datang ke Rasulullah. Benar. Dia tanya, "Hai Muhammad, mampukah engkau menjawab tentang pemuda yang tertidur ratusan tahun? Tolong jelaskan tentang seorang pengembara yang berjalan dari masyrik ke maghrib, dan tolong jelaskan tentang ruh." Nabi langsung jawab, "Besok aku jawab." Kata Nabi, "Besok aku jawab." Pergilah orang ini. Pas besok Nabi gak bisa jawab. Kenapa? Karena belum turun wahyu. Besokan lagi enggak turun lagi wahyu. Sampai 15 hari kagak turun wahyu. Kenapa ini sebabnya? Karena Nabi yakin ngomongnya besok aku jawab. Padahal nanti di dalam surat ini, fala taqulanna li syai'in fa'ilun zalika. Fala taqulanna li syai'in, jangan kamu ngomong tentang sesuatu fa'ilun zalika pula. Nabi Muhammad
Kalau ngapa-ngapain jangan ngomong besok, tapi illa ayyasha Allah, kecuali kita ngomongnya apa? Insya Allah. Nabi Muhammad ditegur tuh ngomong begitu doang, besok kau jawab gitu. Jadi yakin benar kalau besok Jibril turun. Ternyata sampai 15 hari. Dia bingung Nabi Muhammad ini, bunda, ini kemana sih Jibril? Saya perlu menjawab pertanyaan. Karena Nabi ngomongnya besok, saya jawab. Fala taqulan dari sayyid fa'il dari kepada. Seharusnya illa ayyasha Allah. Seharusnya Nabi Muhammad ngomongnya besok ya. Saya akan jawab jika wahyu turun. Lah wahyunya kalau turun 15 hari. Yang nanya balik lagi, belum sampai balik lagi, belum ada info ini. Nah ini, jadi kita pun begitu. Ini salah satu sebab turunnya surat Al-Kahfi, karena di dalam surat itu dikatakan pada takul dan istiqbalin dari kabulah illa insyaallah. Ya. Setelah itu turun benar Jibril membawa wahyu menjelaskan siapa pemuda yang tertidur, menjelaskan siapa si pengembara itu, siapa si pemuda yang tidur. Itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Alhamdulillah tadi imam kita membaca id awal fityatu minal kahfi faqalu rabbuna Rabbus samawati wal ard. Itu kan ada ya. Ayat 9 sampai ayat 26 menjelaskan tentang pemuda yang tertidur di dalam gua selama 300 tahun. Jawaban Nabi sudah ada. Pertanyaan dari orang Yahudi. Ya. Jadi langsung yang menjawab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini pertanyaan siapa orang pengembara yang jauh dari masyrik sampai ke maghrib, jualan kemana aja? Ya, ini ada di dalam ayat 83 sampai 101 ya, yang dijelaskan dalam Quran disebut Zulkarnain. Ya. Cuma ini ayat di tengah ini. Ada yang mengatakan Iskandar Zulkarnain, tapi di bahasa Indonesiain namanya Zulkarnain. Bahasa Arabnya Zulkarnain. Kenapa disebut Qarnain? Karena qarnun artinya tanduk. Kenapa dijuluki itu orang punya dua tanduk? Entar di sini di kitab apa? Di ayat itu dijelaskan. Ini lagi menjelaskan tentang asbabun nuzul. Yang ketiga, apa ruh itu? Pertanyaan dari Uqbah dan Badr ini, apa ruh itu? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma ini ada di dalam surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka, bertanya kepadamu, anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, jawab, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Ruh itu urusan Allah. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kok qulir ruhu? Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, fi'il amar. Qala yaqulu qul. Sukun kalau mau dibaca
Sukun itu kalau mau dibaca kan asalnya kul ar-ruhu min amri rabbi. Bacalah sukun itu dengan diberi harokat kasroh. Maka imam membaca kulir ruhu min amri rabbi itu. Ya. Kopi amar kasroh asalnya sukun. Karena mau diterusin asakin tidak hurikat bil kasbi. Ini pelajaran ilmu tajwid. Yas'alunaka 'anil qul ar-ruhu min amri rabbi. Boleh. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Boleh. Bisa dibaca dua, ya. Ketika turun ayat ini terjawablah daripada pertanyaan Uqbah dan pertanyaan Nadir tentang tiga hal ini adanya di surat Al-Kahfi, dan banyak ayat-ayat lagi yang menjelaskan tentang hikmah daripada surat Al-Kahfi karena berjumlah 110 ayat. Banyak ya, 110 ayat. Ya 20 menit lah. Kalau yang bacanya rada pinter, yang sering 20 menit, ya. Tapi kalau hafid bisa 15 menit. Kalau orang hafal Quran, karena dia bacanya lelet banget ya. Alhamdulillah, gitu lelet ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan ribet kita mengingatnya. Ya, kalau ada yang nutur alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab, itu baru bisa ngajak kalau gitu Pak. Karena 111 ayat. Inilah salah satu latar belakang turunnya surat Al-Kahfi. Nanti di sana dijelaskan juga tentang orang-orang yang tertidur. Sebagian ulama mengatakan orang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. 7 manusia tambah 1. 1 ini namanya kitmir. Kitmir ini adalah ya bahasa Qur'annya disebut raqib. Warraqib kan min ayatina jabab gitu. Jadi raqib ini apa bahasanya? Teman yang jagain. Cuma yang jagain itu seekor anjing, ya. Menjaga pemuda yang tidur hampir 300 tahun di dalam gua itu. Pemuda itu minta dijelaskan nama satu-satunya pemuda itu siapa aja, ya. Jadi boleh bapak namain anak-anak bapak dengan 7 pemuda itu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat turun di Mekah. Kecuali wasbir nafsaka ala asalihim, kecuali ayat itu, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Diawali dengan kata-kata alhamdulillah. Allah berfirman, firman-Nya alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Kok ada bacaan segala puji padahal alhamdu? Kenapa pakai segala puji? Ya, di terjemahan pasti ada kata-kata segala puji. Padahal di situ kata-katanya alhamdu. Cuma ada alif lam dengan lafaz ham. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia menjadi segala puji. Ngertiin seperti ini menggunakan ilmu nahwu. Karena ada alif dan lam, ada alif dan lam menandakan. Jika ada satu kata ada alif lamnya menandakan itu khusus. Kekhususan itu
kebalikannya disebut nakirah. Kalau ada madrasatun itu umum, tapi kalau ada al-madrasah itu menjadi khusus. Kenapa? Karena ada alif dan lam. Alhamdulillah, ini alif dan lamnya namanya lil istighraq. Apa maknanya lil istighraq? Dari gharaqa, tenggelam. Kok maknanya tenggelam? Artinya apa? Semuanya pujian-pujian itu, segala puji lillahi, bagi Allah. Itulah kata-kata al, segala puji. Kalau nggak ada ilmu nahwu, alhamdulillah cuma diartiin puji. Padahal memuji Allah itu begitu banyaknya. Pertanyaannya, bolehkah Allah memuji dirinya sendiri? Amat sangat boleh. Namanya ini alhamdulillah, puji qadim li qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Kita aja kadang-kadang puji diri kita, kagak diomelin kan? Bapak kalau lagi ngacak coba lihat, ganteng juga gua masih, gitu kan ya? Berarti tahu itu, dia lagi puji dirinya sendiri. Padahal kalau dia keluar mah tahu berapa orang yang ngomong dia ganteng. Tapi ketika di depan kaca, dia puji dirinya, ya. Puji hadis li hadis, itu namanya nggak apa-apa itu. Ya. Pernah kan begitu? Memuji diri sendiri. Kita aja boleh memuji diri kita sendiri. Apalagi Allah memuji dirinya sendiri, dan sangat amat boleh. Kenapa? Masya Allah, betapa banyak kelebihan, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah miliki. Maka pantas Allah memuji dirinya sendiri. Kalau Allah memuji dirinya sendiri, kenapa kita tidak memuji Allah? Itu kan diri kamu puji sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa kita tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pujilah Allah dengan cara apa? Baca Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malikul al-quddus. Itu kan memuji Allah. Boleh, bahkan dapat pahala. Kalau Bapak memuji diri Bapak sendiri, kagak ada pahalanya. Kadang-kadang habis puji dikata orang, apa lu ganteng dari mana? Kayak gitu. Ya. Wa huwa al-wasfu bil jamil. Alhamdulillah itu al-wasfu bil jamil. Apa al-wasfu? Adalah sebuah sifat bil jamili, dengan yang bagus. Muji itu ya harus yang bagus. Masa muji yang jelek? Ya. Nyindir itu mah bukan muji. Ada orang nih, ya. Ada orang nih, emang benar-benar hitam, jadi kata gitu. Ganteng banget lo, hitam begini gitu. Itu bukan muji. Emang hitam kata hitam. Apa namanya? Ya. Muji itu al-jamil bil jamil, dengan sesuatu yang bagus. Silakan Pak, ya. Ikuti Allah. Allah memuji, kita juga puji. Kenapa? Ini kan akan membahagiakan manusia, ya. Tapi jangan tadi nyindir. Kalau puji itu ya dari hati. Beliau rapi banget hari ini ya, mau kemana ya? Kan puji. Gila nggak orang dikata gitu? Beliau rapi banget ini. Necis kalau kata orang Betawi. Necis. Padahal bahasa Inggrisnya necis itu nice. Nice itu apa artinya? Nice. Look nice, apa look nice? Enak dilihat, look nice. Cuman orang Betawi necis.
orang dulu kalau malam minggu kemana ngajak necis pakai bajunya. Necis apa sih? Nice itu ya. Datang banget lo, puji ya, emang begitu ya, itu namanya memuji. Lah orang dipuji siapa sih yang kalau kota? Rata-rata semua orang puji di kota dipuji. Kenapa? Al-wasfu bil jamil. Kalau puji itu harus dengan yang bagus. Alhamdulillah segala puji ya. Lillahi, karena ini al-istighraq, lillahi, kepada Allah ya. Asalnya begini ya, alhamdulillahi, ini khabar mubtada, jumlah lillah jar majrur bi mahalli raf'in, khabar mubtada dari alhamdu. Segala puji bagi Allah. Pujian apa? Segalanya udah ya. Segalanya udah, yang cakep, yang ganteng, segalanya udah ya. Lillahi ta'ala wa hadzal murad al-ilam bidzalika lil iman aw as-sana aw ma ikhtilaf aw ubiduha as-sadis. Kata-kata alhamdulillah itu adalah merupakan al-muradu al-ilam. Yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah untuk menginformasikan bahwa segala puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling pokok, pujian itu untuk apa? Lil iman, untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Salah satunya kita memuji Allah karena Allah telah alladzi anzala, alladzi ya anzala. Anzala asalnya nazala, dipakai hamzah. Ada dua caranya, ada yang dipakai hamzah, ada yang ditasdidin. Anzala salah asalnya nazala. Kalau nazala itu turun, anzala itu menurunkan. Beda nggak? Bisa nazala, bisa nazzala. Apa pakai tasdid? Kalau nazala itu turun, nazzala menurunkan, sama tuh ya. Ini bahasanya transitif dan intransitif ya, langsung dan tidak langsung ya, maklum dan majhul, ini bahasanya. Anzala telah menurunkan. Kasuro dajjal, kaca pecah. Kaca dipecahin, beda nggak? Beda. Ini kata Arab itu cuma beda zai, cuma beda tasdid doang, artinya bapak duduk, bapak mendudukan, beda nggak? Beda. Duduk ya duduk, kalau mendudukan ya duduk kita ayam. Saya duduk gitu ya, itu kata-katanya contohnya. Anzala menurunkan. Yang menurunkan itu Allah kepada siapa? Ala abdihil kitab, ala abdihi ay Muhammad, ala abdihi atas hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan itu berupa apa? Alkitab, ayat Al-Quran. Jadi yang diturunkan itu wahyu, diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Maka keluar definisi Al-Quran. Al-Quran adalah gitu ya, kalamullah al-munazzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Quran adalah kalamullah yang diturunkan
Nabi Muhammad. Pertanyaannya, memang ada kalamullah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad? Banyak. Kalamullah yang diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad banyak, sampai 3 kitab. Taurat, Zabur, Injil, itu kan kalamullah. Tapi diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kalamullah itu namanya Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada Nabi Isa kalamullah itu namanya Injil. Yang diturunkan kepada Nabi Musa kalamullah itu namanya Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Daud kalamullah itu namanya Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim kalamullah itu namanya Suhuf. Banyak, ya. Khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Yang kayak apa Al-Qur'an itu? Walam yaj'al lahu iwaja. Walam, dan tidak ada. Yaj'al lahu, yaj'al, menjadikan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an itu, terhadap Al-Qur'an itu Allah tidak pernah menjadikan iwaja, ai ikhtilafan. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang bengkok. Maksudnya bengkok, ajarannya lurus dan benar. Maksudnya tidak bengkok itu apa yang ada di Al-Quran itu benar adanya. Itu iwaja, bukan iwaja artinya bengkok. Ya, tulisannya Quran bengkok semua. Tapi bukan itu maksudnya. Iwaja artinya tidak bengkok, lurus. Ajarannya benar, ajarannya sesuai, ya. Mana iwaja? Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Qayyimah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu benar adanya. Qayyimah ay mustaqimah, halun saniyatun muakkad. Kata-kata qayyimah itu menjadi hal, kondisinya Quran itu mustaqimah. Apa mustaqimah? Bahasa kita sebutannya, bahasa kita istiqomah. Kok Quran istiqomah? Bukan seperti itu. Maknanya mustaqimah ay mustaqimah qayyimah, enggak pernah ada perubahan dari pertama kali diturunkan sampai hari ini. Tidak ada perubahan. Ketika ada perubahan, maka itu dilakukan oleh manusia dan pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Nggak usah banyak-banyak. Alif aja hilang itu ketahuan. Apalagi ayat hilang, ya, ketahuan. Kenapa? Karena Quran itu banyak yang menghafal, jadi akan kelihatan. Qayyimah merupakan hal, kondisinya Al-Quran yang lurus itu qayyimah ay mustaqimah. Untuk apa Quran itu diturunkan? Liyudhiran ba'san sadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Liyunzira, Quran itu diturunkan liyunzira ayyuhul kitabil kafirin. Apa maknanya liyunzira? Untuk memberi peringatan. Makanya Nabi kita Muhammad ada 2 fungsinya. 1 basyira, 2 nadhira. Apa basyira? Memberikan kabar gembira. Apa nadhira? Memberikan kabar agak enak, peringatan. Nabi itu 2 coba. Kan ayatnya jelas itu, ya, bahwa Nabi diutus basyira wa nadhira. Quran itu pertama liyunzira ba'san syadida. Yang namanya memberi peringatan ya harus dengan punishment. Apa punishment itu? Hukuman.
Contoh, yang melakukan ini maka didenda, begitu punishment. Ya. Tapi basiro yang harus reward. Quran itu berisi yaitu dua, punishment dan reward. Siapa yang melakukan amal soleh maka akan dimasukkan ke dalam surga. Itu basiro, itu punishment. Apa? Balasan. Kalau memberi peringatan, baksan berupa adaban. Baksan ay adaban. Bukan hanya sekedar adaban, tapi syadidah, sangat pedih. Dari siapa itu adab? Min ladunhu ay min kibarillah. Yang mengazab ya Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya kuasa untuk mengazab dan memberi pahala. Lihat, man sholla alayya sholatan sallallahu biha asyra. Nabi bersabda, man sholla alayya sholatan, siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, sallallahu biha asyra, Allah balas 10. Nabi bukan yang balas, bukan. Berselawatnya kepada siapa? Kepada Nabi. Tapi yang balas siapa? Bapak kerja sama saya, yang ngasih duit siapa? Saya. Kan saya nyuruh, tolong cat rumah saya nyuruh. Ketika bapak ngecat, yang bagi duit bapak siapa? Saya. Berselawat kepadaku, kata Nabi. Seharusnya yang ngasih balasan siapa? Nabi. Tapi Nabi nggak punya hak untuk itu. Nabi nggak punya hak untuk ngasih pahala. Sallallahu biha asyra. Entah kalau kamu membaca salawat kepadaku, yang balas Allah 10 kali. Ingat, Nabi basiro waladiro. Nabi kagak ngasih kita dosa, nggak ngasih kita pahala, nggak ngasih kita dosa. Ya, itulah. Jadi Nabi walaupun seorang Nabi tidak bisa ngasih pahala. Yang ngasih pahala adalah Allah. Man shalla alaihi sholatan sallallahu biha asra. Allah yang membalas. Ya, seperti ini. Syadidan min ladunhu, azab yang pedih, min ladunhu ay min kibalillah. Wa yubashshiral mu'minin, wa yubashshiral mu'minin, dan memberi kabar gembira al-mu'minina, bagi orang-orang yang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang mukmin, yang mukmin yang bagaimana? Alladzina ya'maluna shalihat, orang mukmin yang melakukan amal soleh. Adakah orang mukmin yang tak beramal soleh? Banyak. KTP-nya Islam, orang mukmin, sembahyang. Nah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilu sholihat. Ya. Banyak sekali orang yang mukmin tapi tidak amalus sholihat. Dan ada juga sebaliknya, orang yang tidak mukmin tapi beramal soleh. Banyak. Hari tanu sedekah dulu, pesantren datang masih duit 200 juta. Mungkin nggak beramal soleh? Iya. Ya. Masih sembako. Saya ngomong hati Anda, maaf ya, bukan contoh ini mah. Mereka orang baik. Kenapa? Melakukan amal tapi tidak, ya nggak diterima. Ya. Man amila sholihan fahuwa mu'min, tuh kata Allah begitu. Orang yang melakukan amal
Doain aja biar dia masuk Islam. Doain aja biar dia beriman. Kenapa? Sayang-sayang. Dia dapat falanuhyiyannahu ayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun. Dia hanya mendapatkan falanuhyiyannahu ayatan thayyibah. Orang yang tidak beriman tapi berbanyak berbuat amal kebaikan, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Disanjung namanya sebagai orang yang itu kan siapa namanya? Bares. Apa sih namanya kalau orang tukang begitu? Dermawan. Itu didapetin di mana kata-kata itu? Di sini. Dermawan. Di akhirat? No, tidak ada apa-apa. Itu untungnya kita orang yang beriman. Ya. Doakan gede beriman. Ya, datang pesantren. Digini sorban sama kiai. Saya tahu takbir ya. Orang bukan muslim dipakai. Ya udah biarin dah, sorban bukan Islam di sana. Cuman identik ya. Sorban kan identik dengan Islam, tapi sorban bukan Islam. Ya. Dipakai sorban biarin dah, penghormatan. Daripada dipakai kalungan salib. Dia kira sih, tapi kurang ya, nggak identik itu ya. Ini nggak apa-apa begitu, pakai sorban cuma sekedar simbolis ya. Kira-kira dibawa pulang seperti kalau di pesantren bang di bawah mereka dipakai gitu di sorban ya, mendingan kasih uang terus bayar ya. Wa yubasyirul mu'minin, Nabi akan memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang mukmin yang mana? Alladzina ya'malu sholihat, alladzina ya'maluna sholihat, itu orang-orang yang melakukan amal soleh. Anna lahum ajran hasanah, apa balasannya? Sesungguhnya bagi mereka ajran, pahala hasanah yang baik. Saya jelaskan nanti amal soleh itu kayak gimana. Ajran hasanah biar kita dapatkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang jam 6 kurang 10 ya. Belum ada yang nunjuk, belum ada yang nanya, berarti udah kita doa. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bibarakatil Fatihah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin warham amwatana wa amwatal muslimin Allahumma birnahum warhamhum wa'afihim wa'af'anhum warham amwatana wa amwatal muslimin Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad